Rapor Romelu Lukaku saat balik ke AS Roma, 2 gol dan 1 assist di laga terakhir bareng timnas Belgia, top skorer kualifikasi Euro 2024. Romelu Lukaku membawa modal positif ketika kembali ke tim AS Roma usai menjalani tugas bersama timnas Belgia di kualifikasi Euro 2024. Pasalnya di laga kontra Estonia yang berlangsung hari Rabu tanggal 13 September tahun 2023, Romelu Lukaku menyumbangkan 2 gol dan 1 assist ketika Belgia menang 5-0. Jika ditotal, Romelu Lukaku sudah membukukan 8 gol sepanjang kualifikasi Euro 2024. Artinya berstatus sebagai top skorer. Menariknya dengan jumlah 8 gol, berarti Lukaku unggul sangat jauh dari para pesaing. Paling dekat ada 2 pemain Austria yang sama-sama membukukan 3 gol yaitu Michael Gregoritsch dan Christoph Baumgartner. Kabar baik untuk AS Roma. Suburnya performa Romelu Lukaku bersama timnas Belgia tentu sebuah kabar bagus buat AS Roma. Karena Igor Rossi memang butuh ketajaman ex-striker Inter Milan itu. AS Roma memang memulai Liga Italia musim ini dengan catatan buruk. Dari total 3 pertandingan, AS Roma baru mengemas 1 poin. Rinciannya AS Roma kalah sebanyak 2 kali dan imbang sekali. Kini rival sekota Lazio ini terbenam di urutan 18 klasemen. Duet bersama Dybala. Menurut La Gazzetta dello Sport, Romelu Lukaku siap untuk tampil sebagai starter untuk pertama kalinya bagi AS Roma. Dia akan diduetkan dengan Paulo Dybala pada laga melawan Empoli di Stadio Olimpico hari Minggu. Sang striker sepertinya tidak akan bermain selama 90 menit, tetapi, seperti halnya dengan Belgia, Lukaku bisa tampil sebagai starter. Namun diyakini kondisi fisiknya belum siap jika harus bermain full 90 menit. Roma pesaing Scudetto. Eksekutif Inter BP Marotta. Jika kita melihat daftar tim yang bisa bersaing memperebutkan gelar juara, pada dasarnya sama seperti setiap tahunnya selama 20-30 tahun terakhir. Ada keseimbangan yang bagus di Serie A, 9 poin dalam 3 pertandingan bagus untuk kami tapi kami tidak bisa melupakan Juventus, Napoli, Lazio, Roma dan Atalanta masih di dalamnya dan akan bertahan sampai akhir. Jatuh cinta dengan kota Roma sejak kecil. Paulo Dybala. Saya selalu jatuh cinta dengan kota Roma sejak saya masih kecil. Saya tinggal sangat jauh, saya tidak tahu kotanya tetapi dari apa yang saya lihat, saya tahu saya sangat menyukainya. Ini adalah salah satu kota favorit saya di dunia, saya dan keluarga merasa nyaman di sini, saya mencoba menikmatinya semaksimal mungkin dengan berjalan kaki dan berkeliling dengan berjalan kaki dan saya berharap dapat menikmatinya lebih lama lagi. Ini akan menjadi musim yang sangat panjang dengan banyak pertandingan di depan kami. Saya berharap bisa mencapai bulan Maret dengan kemungkinan berkompetisi di semua kompetisi yang kami miliki. Itu tujuan kami memiliki tim yang kuat. Pemain-pemain penting telah bergabung dengan kami dan saya yakin kami harus melanjutkan dan meningkatkan perjalanan tahun lalu. Sayangnya kami nyaris saja, tapi ini harus menjadi semangat, selalu memberikan sesuatu yang ekstra, baik saat latihan maupun saat pertandingan. Kami tidak memulai dengan baik tetapi saya berada dalam situasi yang lebih buruk dan kemudian segalanya berjalan baik. Saya harap mereka bisa tampil seperti ini kali ini juga. Optimis Dybala di Roma hingga 2027. Klub ibu kota sebenarnya sedang berupaya untuk mendapatkan kontrak baru hingga 2027 untuk penyerang bintang Argentina itu. Menurut Calciomercato.com, Igor Rossi telah sepakat untuk bertemu dengan Jorge Antun, agen lama Dybala, di bulan Oktober untuk mencari kesepakatan pasti mengenai gaji yang termasuk dalam kesepakatan baru. Ada optimisme yang besar di antara kedua belah pihak, mengingat talenta asal Argentina itu sendiri sudah menyatakan keinginannya untuk tetap bertahan di Roma. Ini alasan gagalnya Zapata gabung Roma. Dufan Zapata. Saya memilih Torino karena mereka membuat saya merasa penting. Saya tidak yakin apakah saya merasakan hal yang sama di Bergamo. Itu sebabnya saya segera menerima lamaran mereka. Mereka adalah satu-satunya tim yang benar-benar tertarik pada saya. Roma. Saya tidak bergabung dengan Igor Rossi karena Atalanta menolak melepas saya. Kemudian, di hari-hari terakhir jendela transfer, Torino mendekati saya dan saya sangat senang dengan itu. Lodovico Spinozzi, agen Roger Ibanez, Napoli tertarik padanya, tapi Roma menolak menjualnya ke klub Italia.
Roma tidak pernah mempertimbangkan opsi menjualnya ke klub Italia. Mereka menolak menjualnya ke klub Italia lainnya. Napoli tertarik. Ya, ada apresiasi secara teknis tapi tidak ada hasilnya, tambahnya. Kabar baik bagi Jose Mourinho karena Nikola Zalewski akan kembali bermain minggu ini. Bek sayap Polandia ini tidak bergabung dengan tim nasionalnya selama jeda internasional ini karena ia mengalami cedera otot yang dideritanya saat kalah dari Milan. Namun, Il Tempo, sama seperti Houssem Aouar, Nikola Zalewski sedang dalam proses menyelesaikan pemulihannya. Zalewski diperkirakan akan kembali mengikuti latihan grup besok atau paling lambat Jumat dengan kesempatan untuk tampil sebagai starter pada Minggu malam melawan Empoli di Stadio Olimpico. Menurut yang dilansir calciomercato.com, gelandang serang yang 3 tahun lalu menolak Inter, Tottenham, dan Atletico Madrid itu kini sudah diincar 2 klub Serie A. Atalanta dan Sassuolo. Tito terus memantau penampilan pemain kelahiran tahun 2003, dan Tito berharap penampilan Cassano bersama Cittadella cemerlang. Mourinho khawatir dengan absen Lorenzo Pellegrini dan Gianluca Mancini. Menurut Il Tempo, Jose Mourinho sangat mengkhawatirkan status Lorenzo Pellegrini dan Gianluca Mancini, keduanya mengalami cedera saat bermain dengan timnas dan belum menunjukkan tanda-tanda positif jelang laga melawan Empoli. Kapten kedua tim kemungkinan besar akan absen pada hari Minggu. Mourinho berharap setidaknya pemain seperti Nikola Zalewski, Houssem Aouar dan Renato Sanchez pulih. Sementara itu, Paulo Dybala tampaknya sudah pulih total dari cedera betis yang membuatnya absen selama 2 pekan terakhir. Tito merasa di atas angin, bisa tidak memperpanjang kontrak Mou musim depan. Friedkin telah memberikan mandat penuh kepada Tito untuk berbicara dengan Antonio Conte, dan tampaknya sedang melakukan pembicaraan rutin. Jika Mourinho akhirnya pergi dari Roma pada akhir musim ini, maka Conte menjadi favoritkan Tito pasca MOU dan Tito secara tegas bertanggung jawab atas area olahraga klub. Seperti kita ketahui, Tito juga memiliki kontrak yang akan habis pada akhir musim. Namun dengan cara ini Tito gembira karena perpanjangan hampir pasti terjamin, juga berdasarkan mandat presiden untuk musim depan.